Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Ahmad Maulana di channel Pustaka Mikdam. Di video kali ini kita akan melanjutkan beberapa alasan mengapa kita memilih pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak kita. Setelah di video sebelumnya kita sudah menyebutkan 5 alasan kelima kenapa kita memilih pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk anak-anak kita. Dan kali ini kita akan lanjutkan pada 5 alasan ke-6 ya. 5 alasan ke-6 mengapa kita memilih pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak kita, yang termaktub dalam buku yang berjudul 50 alasan memilih pondok pesantren. Baik sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita mulai. Alasan yang berikutnya adalah di pondok pesantren anak-anak kita akan dididik untuk bisa lebih percaya diri, karena semua program-program yang ditawarkan ataupun yang diprogramkan dalam pondok pesantren itu untuk memupuk kemandirian dan percaya diri. Setiap kegiatan mereka dirangsang untuk bisa tampil secara mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, melaksanakan dan menjalankan aktivitasnya juga secara mandiri. Maka di situ juga secara tidak langsung kepercayaan diri mereka terhadap diri sendiri, bahwasanya mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik, itu juga akan terpupuk dengan baik, insya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, disiplin dalam mengatur waktu. Di pondok pesantren juga sangat dianjurkan kepada setiap santri-santri yang ada untuk bisa mengatur, memanage waktu dengan baik. Kenapa tidak? Semua aktivitas di pondok pesantren itu berbasis jadwal. Jam berapa mereka harus bangun tidur, jam berapa mereka harus makan, jam berapa mereka harus belajar, istirahat, olahraga, piket, dan seterusnya. Mereka harus pandai-pandai mengatur waktu supaya yang menjadi agenda pribadi mereka juga terlaksana selain program-program yang sudah dicanangkan oleh pondok pesantren. Memanfaatkan waktu yang sedikit untuk bisa memaksimalkannya agar banyak pekerjaan bisa dilakukan. Efektivitas waktu dituntut pada diri mereka agar bisa menjalankan aktivitas yang banyak itu pada waktu yang sedikit. Karena di pondok pesantren sangat berasa bahwasanya kewajiban lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Yang ketiga, sahabat-sahabatku sekalian, di pondok pesantren diharapkan dengan program-program yang ada, santri-santri akan bagus dalam public speaking. Mereka mampu berbicara dan terbiasa berbicara di hadapan orang banyak, dan juga mereka dilatih untuk bisa menguasai panggung dengan segala kondisi. Mereka harus bisa menyusun kata dengan baik, urutan katanya yang sesuai, pilihan katanya yang elok, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan program-program yang ada, public speaking para santri juga terasah bagaimana menyampaikan agar apa yang dipikirkan juga dipahami oleh orang lain. Demikian. Yang selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, di pondok pesantren juga santri sangat ditekankan untuk bisa mengatur keuangan mereka sendiri dengan baik. Bagaimana caranya keuangan yang minim cukup untuk kebutuhannya. Jadi sudah terbiasa dengan hidup prihatin, bukan berarti tidak difasilitasi dengan keuangan yang memadai oleh orang tua, tapi memang pondok pesantren membatasi bahwasanya santri tidak boleh memegang uang dengan jumlah tertentu gitu. Jika ada perlu, jika mendesak, bisa menghubungi musrif atau ustadz-ustadznya. Jadi santri hanya diizinkan memegang uang dalam jumlah tertentu saja. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, di pondok pesantren juga karena sangat mengedepankan toleransi, tenggang rasa, tepak salira, sopan santun, gotong royong, dan seterusnya, maka diharapkan tujuan yang kelima adalah terbentuknya sifat dan sikap tawadu dan penuh kesederhanaan, menjaga perasaan orang lain agar bisa
hidup harmoni dalam kesederhanaan dan kebersamaan. Jika ada sesuatu, ya bisa dinikmati bersama. Jika tidak ada, ya kita bisa hidup prihatin bersama. Kesederhanaan akan menjadi hal yang sangat mahal di pondok pesantren agar terciptanya sebuah kerukunan antar santri, harmonisasi dalam kehidupan di pondok pesantren. Demikian sahabat-sahabat sekalian, 5 alasan keenam mengapa kita memilih pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.